Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di penghujung tahun 2023 ini kita bertemu kembali, di mana pada video-video sebelumnya kita telah banyak berdiskusi tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Kita telah paham bahwa ISO adalah konsensus internasional yang bersifat volunteer. Kemudian tujuan akhir daripada penerapan ISO 17025 adalah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, di dalam video-video sebelumnya kita telah berdiskusi tentang kiat-kiat secara teknis untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, pada video kali ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di penghujung tahun 2023 ini, kita akan berdiskusi sedikit tentang topik pemahaman ISO 17025 tahun 2017 yang berkaitan dengan legal standing atau legal aspek. Sebagaimana telah kita diskusikan pada video-video sebelumnya, bahwa beberapa tahapan yang harus kita lakukan, kita kerjakan di dalam persiapan akreditasi laboratorium berdasarkan ISO 17025. Antara lain telah disebutkan yaitu pelatihan personil untuk mempersiapkan kompetensi personil, kemudian penyusunan dokumen, kemudian menetapkan ruang lingkup, kemudian melakukan implementasi, kemudian melakukan pendaftaran, dan seterusnya. Itu telah kita diskusikan sedikit pada video sebelumnya. Nah, salah satu tahapan di dalam persiapan akreditasi adalah mempersiapkan legal aspek atau legal standing. Di dalam ISO 17025 di klausul 5 disebutkan sebagai persyaratan struktur atau persyaratan struktural requirement. Nah, di dalam persyaratan struktural ini laboratorium didefinisikan sebagai badan hukum atau bagian tertentu dari badan hukum yang bertanggung jawab atas semua kegiatannya. Jadi ini legal standing. Kemudian legal standing ini harus disahkan oleh lembaga tertentu. Misalnya untuk laboratorium swasta, legal standingnya disahkan oleh notaris, dikenal dengan istilah memiliki akta notaris. Kemudian Bapak Ibu sekalian, legalitas laboratorium paling tidak ada 6 sumbernya. Yang pertama adalah berdasarkan akte notaris untuk laboratorium swasta, sedangkan yang lainnya berupa laboratorium pemerintah terdiri atas Perda atau peraturan daerah, Pergub peraturan gubernur, peraturan bupati, Perbub, Perwali atau Permen. Nah, ini adalah rujukan-rujukan daripada legal aspek satu laboratorium. Nah, karena itu Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan kaidah ISO, kita perlu membuat kebijakan tentang struktur organisasi laboratorium, kemudian kita menyusun prosedur bagaimana tata cara menyusun struktur organisasi laboratorium. Kalau kebijakannya biasanya dalam dokumen level 1, sedangkan prosedur biasanya dicantumkan di dalam dokumen level 2. Nah, kemudian ada beberapa poin yang perlu kita cermati berkaitan dengan persyaratan struktural di klausul 5, yaitu laboratorium harus mengidentifikasi manajemen yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan. Jadi kita identifikasi terdiri atas personil manajerial dan personil teknis. Siapa saja personil manajerial itu? Bisa
diwakili oleh penanggung jawab manajemen laboratorium, penanggung jawab pengendali mutu, petugas pelayanan pelanggan, atau petugas administrasi. Kemudian yang kedua adalah, identifikasi yang kedua adalah personil teknis. Misalnya penanggung jawab pengujian atau manajer teknis, analis atau operator, atau teknisi, dan petugas pengambil contoh uji atau PPC. Jadi kita mengidentifikasi, kemudian kita menunjuk personel-personel tersebut secara legal internal. Kemudian laboratorium di dalam struktur, di dalam persyaratan struktur ini kita bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan. Bertanggung jawab kepada pelanggan. Yang kedua, bertanggung jawab kepada lembaga tertentu yang memberikan kewenangan. Misalnya pemerintah terkait, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan lembaga yang memberikan pengakuan akreditasi, yaitu kepada Komite Akreditasi Nasional. Harus ada pernyataan bahwa di dalam persyaratan struktural ini, laboratorium bertanggung jawab kepada pelanggan, bertanggung jawab kepada lembaga pemerintah yang memberikan kewenangan. Kemudian masih dalam persyaratan struktural ini, laboratorium mendokumentasikan rangkaian kegiatannya. Makanya ada istilah documentation, implementation, dan recording. Jadi kita di dalam struktur organisasi ada kegiatan dokumentasi, implementasi, dan recording. Perekaman semua kegiatan-kegiatan kita. Apa saja kegiatan utama laboratorium? Paling tidak Bapak Ibu sekalian, baik laboratorium penguji maupun laboratorium kalibrasi yang berdasarkan ISO 17025 tahun 2017, paling tidak ada 5 kegiatan utama yang perlu kita identifikasi. Yang pertama adalah kegiatan sampling. Yang kedua, transportasi terhadap sampel dari lapangan menuju ke laboratorium. Yang ketiga, registrasi sampel di bagian pelayanan. Yang keempat, pengujian sampel di laboratorium. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil uji atau pelaporan hasil kalibrasi. Nah, 5 poin ini Bapak Ibu sekalian kita identifikasi di dalam persyaratan struktural klausul 5. Sampling, transportasi sampel, registrasi sampel, kemudian pengujian di laboratorium, yang terakhir adalah pelaporan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, telah kita singgung tadi, kita perlu menetapkan struktur organisasi. Karena itu struktur organisasi perlu dilegalkan secara internal. Nah, sebelum kita menentukan atau menetapkan struktur organisasi, maka diawali dengan menentukan kualifikasi personel apa yang kita perlukan. Tentu saja kualifikasi yang kita tetapkan berdasarkan ruang lingkup yang telah kita tetapkan. Sehingga setelah kita menetapkan kualifikasi, kemudian kita menunjuk personil yang sesuai, baru kemudian kita menetapkan tugas dan tanggung jawabnya. Ini yang berkaitan dengan, sekali lagi, penetapan struktur organisasi legal internal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 5 poin yang perlu kita perhatikan di klausul 5 ini, atau di klausul persyaratan struktural. Yang pertama adalah menyiapkan struktur organisasi induk. Jadi organisasi laboratorium kita ini berinduk kepada siapa? Yang kedua, menyiapkan struktur organisasi laboratorium. Sebagaimana kita pahami bahwa organisasi laboratorium berdasarkan ISO 17025 ada personel manajerial dan ada personel teknis. Kemudian kita menentukan kualifikasi tugas dan tanggung jawab personel, kemudian mengesahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menetapkan struktur organisasi laboratorium, ada personel manajerial, ada personel teknis,
kita menetapkan tugas dan tanggung jawabnya, setelah itu kita sahkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari persyaratan struktural ini ada 5 yang bisa kita simpulkan. Ya, sekali lagi di klausul 5 persyaratan struktural ada 5 yang perlu kita simpulkan. Yang pertama adalah menyiapkan legalitas laboratorium. Yang kedua, menyiapkan struktur organisasi induk laboratorium. Yang ketiga, menyiapkan struktur laboratorium berdasarkan ISO 17025. Yang keempat, menyiapkan tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang kelima, menyiapkan formulir-formulir pendukung. Ya. Contoh Bapak Ibu sekalian dan struktur organisasi sederhana. Yang pertama ada penanggung jawab manajemen laboratorium, dikenal dengan istilah manajer puncak kalau istilah lamanya. Kemudian ada penanggung jawab administrasi, kemudian ada penanggung jawab mutu, dan ada penanggung jawab atau petugas pelayanan pelanggan. Ini aspek manajerial, personil manajerial. Yang kedua adalah penanggung jawab pengujian, ada analis dan ada petugas pengambil contoh. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, legal standing ini perlu kita tetapkan lebih awal, kemudian disahkan secara internal, baru kemudian kita berpikir kepada implementasi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tetap kita fokus kepada doktrin ISO 17025 adalah based on kompetensi, yaitu berbasis kepada kompetensi, sehingga semua personil laboratorium yang berbasis ISO 17025 secara prinsip, secara fundamental kita wajib menentukan kompetensinya, wajib membutuhkan kompetensinya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Personil laboratorium adalah personil yang bertugas untuk melayani pelanggan, sehingga memberikan data yang valid. Kemudian personil laboratorium adalah personil yang akan berdiskusi dengan asesorkan pada waktu pelaksanaan asesmen atau surveillance atau reassessment. Demikian Bapak Ibu sekalian bincang-bincang kita di akhir tahun 2023 ini. Insya Allah di tahun 2024 Bapak Ibu bisa semakin sukses dalam berbisnis laboratorium, sukses di dalam melayani pelanggan, sehingga pelanggan Bapak Ibu sekalian bisa semakin bertambah. Kemudian selamat berlibur, mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.